adalah sebuah kewajaran jika sebuah agama yang dipeluk dari sebagian besar masyarakat pada rentan waktu tertentu melahirkan sebuah peradaban. Sebelum peradaban yang kita jalani sekarang, dahulu, pagan telah melahirkan peradaban yang telah menjadi landas pijak kita dalam bertindak di masa kini. Paganisme adalah istilah yang pernah muncul di antara komunitas Kristen dari Eropa Selatan selama perkembangan agama Abrahamik. Pagan menjadi penanda kepada agama-agama lain selain mereka sendiri, yaitu kaum penganut agama Abrahamik. Yang dimaksud dengan agama Abrahamik atau agama Ibrahimia atau Samawi adalah agama yang sosok utamanya dan berpengaruh besar terhadap ajarannya adalah Ibrahim dalam bahasa Arab atau Abraham dalam bahasa Ibrani. Agama yang termasuk dalam agama Abrahamik adalah Yudaisme, Kristen atau Katolik, dan Islam. Ada banyak perdebatan ilmiah mengenai asal-usul istilah paganisme, terutama karena sebelum abad ke-20 tidak ada satupun yang mengidentifikasikan diri sebagai penganut paganisme. Setelah agama-agama Abrahamik berkembang dan mulai banyak diadopsi, atau lebih dikenal sebagai Kristenisasi dan Islamisasi, nama pagan mulai berkembang sebagai sebutan atas orang-orang di luar ajaran Abrahamik. Istilah Helen dan pagan adalah istilah yang paling banyak digunakan. Pada abad ke-19, paganisme itu kembali diadopsi sebagai penanda bagi kelompok-kelompok masyarakat yang terinspirasi oleh dunia dan ajaran kuno. Pada abad ke-20, pagan menampilkan eksistensi diri saat praktisi pagan kontemporer menyebut diri mereka sebagai penganut neo-pagan. Pagan bisa disederhanakan sebagai sebuah ajaran yang berlandaskan penghargaan terhadap semesta sebagai sebuah tatanan yang paripurna. Citra akan paganisme ini dirusak oleh kepercayaan-kepercayaan baru dan dikategorikan sebagai berhala. Padahal secara fakta, kepercayaan ini telah berhasil membangun sebuah peradaban besar di dunia. Karena kepercayaan Abrahamik sendiri baru hadir pada zaman Masehi. Bagaimana dengan kepercayaan mereka yang hidup sebelum Masehi? Apakah dianggap sebagai suatu yang jelek? Pada faktanya, mereka dengan kepercayaan yang katanya berhala ini telah berhasil membawa banyak peradaban dan mewariskan sesuatu ke tangan kita sebagai penerus. Paganisme menghargai apapun yang ada pada sekitarnya. Paganisme percaya bahwa semua memiliki peran dalam roda kehidupan. Tidak ada peran besar dan kecil, semuanya sama. Kemudian pendidikan modern mengkategorikan ini sebagai animisme dan dinamisme. Dan kasihannya, ajaran leluhur Nusantara yang dulu telah membawa kita menguasai Asia Tenggara juga dikategorikan sebagai animisme dan dinamisme, yang secara tidak langsung masuk ke dalam keberhalaan, yang juga berarti pagan. Paganisme adalah sebuah ajaran paripurna yang berlandas pada logika, di mana kosmologi dan alam menjadi sandaran pemikirannya. Salah satu perwujudan yang adalah Dewi Bulan, Dewi Bumi, dan Dewi Matahari. Sejarah dan para arkeolog mengungkapkan tempat-tempat pemujaan Dewi Bulan, mulai dari gunung-gunung di Turki sampai ke tepi-tepi pantai Sungai Nil. Agama yang paling luas dan paling banyak penganutnya adalah agama pagan. Ajarannya disebut paganisme, penyembah Dewi Bulan. Mesopotamia, dalam hal ini suku Sumeria sebagai komunitas pertama yang mengenal peradaban tulis-menulis, mewariskan ribuan lempengan tanah liat yang mendeskripsikan kepercayaan atau agama mereka. Suku kuno Sumeria menyembah Dewa Bulan antara lain Nana, Suen, Asim Babar dengan simbol bulan sabit. Sementara itu, di negara salah satu pencetus aliran Abrahamik, ribuan prasasti yang tertulis pada tembok-tembok dan batu-batu karang di Arabia bagian utara berhasil dikumpulkan. Demikian juga dengan relief-relief dan mangkuk-mangkuk persembahan dalam pemujaan kepada para putri Dewa Bulan juga berhasil ditemukan. Sampai hari ini, nama-nama penyembah bulan, penyembah matahari, penyembah bintang masih dipakai oleh orang-orang Arabia seperti ketiga putri Dewa Bulan, yaitu
Al-Lata, Al-Uzza, dan Manat. Kadang-kadang digambarkan bersama dengan dewa bulan yang ditandai dengan gambar-gambar bulan sabit di atas gambar mereka. Ritual penganut agama pagan atau paganisme, mereka beberapa kali dalam sehari menyembah dewa bulan menghadap ke Ka'bah. Paganisme sembayangnya menghadap ke Ka'bah karena di sanalah disemayamkan dewa bulan. Mereka berziarah ke Mekah 7 kali mengelilingi Ka'bah dengan telanjang bulat alias tanpa busana, mencium Hajar Aswad atau batu meteor berwarna hitam, menyembelih hewan untuk dikorbankan kepada dewa bulan, melempari iblis atau roh jahat dengan batu kerikil. Tiap awal bulan Ramadan, mereka berpuasa yang diawali dengan munculnya bulan sabit dan diakhiri dengan munculnya bulan sabit berikutnya. Berjalan dengan waktu, semuanya berubah dan disempurnakan. Dan ingat, di atas adalah sejarah, di mana itu ditulis oleh para arkeolog dan sejarawan berdasarkan fakta dan sejarah. Dan tidak ada yang bisa merubah itu. Lalu masih ingat dengan Raja Salomon atau Solomon King atau Nabi Sulaiman? Dalam proses penggalian jejak-jejak Raja Salomon, ditemukan banyak sekali simbol-simbol yang oleh dunia sekarang masuk ke dalam demonologi. Tapi tunggu dulu, kayaknya pengkategorian demonologi juga dilakukan karena simbol tersebut tidak sanggup kita artikan. Benar gak sih? Tapi yang pasti semua simbol-simbol itu seperti dibukukan dalam The Lesser Key of Solomon atau disebut Clavicula Salomonis Regis. Tidak ada hubungannya dengan kepercayaan Abrahamik. Jadi, paganisme hanyalah sebuah pengkategorian baru di mana dianggap sebagai non-Abrahamik. Di Nusantara sendiri, kepercayaan asli suku Nusantara masih berlandaskan pada alam dan sistem kosmologi. Kenapa? Bagaimana mungkin bisa menghitung masa panen tanpa sang bulan dan matahari? Lalu bayangkan sehari saja kita hidup tanpa cahaya matahari atau sehari tanpa air. Oh ya, ini hanya gambaran dasar ya.